Hari ini adalah hari bersejarah lainnya untuk kota yang saya tinggali, yaitu Surabaya. Indosat Ooredoo akhirnya meluncurkan layanan 5G komersial di Surabaya, dan peluncuran ini juga merupakan kelanjutan revolusi 5G setelah sebelumnya layanan yang serupa diluncurkan di Solo dan Jakarta. Dan yang membuat event ini spesial adalah karena untuk pertama kalinya Surabaya mencatatkan namanya sebagai the first 5G Experience Center di Indonesia melalui Nokia 5G Experience Center yang berada di Institut Teknologi 10 November atau ITS melalui kerjasama antara Indosat Ooredoo, Nokia, ITS, dan Universitas Oulu, Finlandia. So, tanpa lama-lama lagi, ikuti saja pengalaman saya datang ke event bersejarah tersebut. Tentu saja event spesial dari Indosat Ooredoo kali ini juga sudah melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Begitu sampai kita digiring ke area swab untuk memastikan bahwa setiap tamu undangan sudah terbebas dari COVID-19 dan prosesnya juga simple dan cepat. So, 2 thumbs up buat organizer. Dan sekarang saya sedang berada di Geraha Robotika ITS untuk menghadiri sebuah acara dari Indosat Ooredoo. Spesial kali ini kita akan berkenalan dengan internet cepat yang sudah digadang-gadang, dan akhirnya kita sebagai warga Surabaya, terutama saya, sudah bisa merasakan experience tersebut. Untuk itu kita akan cek di dalam nanti akan ada acara apa aja. Terus kemudian kita akan juga melakukan speed test juga, dan kita akan cek juga bagaimana implementasi atau praktikal dari 5G itu sendiri. So, let's go! Pelan-pelan pasti kita sudah mulai sering mendengar internet 5G di Indonesia. Pada dasarnya, 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler. Sebelum ini ada 4G, 3G, 2G, dan 1G. Setiap generasi teknologi jaringan menetapkan standar sinyal komunikasi untuk perangkat seluler saat itu, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union. Jadi, setiap pembaruan 5G berarti ada standar internasional baru. Gampangnya lagi, setiap peningkatan generasi jaringan seluler, maka semakin kencang juga kecepatan internet yang bisa kita manfaatkan. Dan momentum spesial seperti ini tentu saja tidak ingin dilewatkan oleh Indosat Ooredoo. Sebagai salah satu operator telekomunikasi yang memiliki banyak pengguna, Indosat Ooredoo ingin memastikan seluruh penggunanya dapat menikmati jaringan seluler generasi kelima ini. Dan saat di event tersebut, saya sempat melakukan speed test dan saya bisa mendapatkan kecepatan di angka sekitar 748 megabit untuk downloadnya. Jelas ini adalah kecepatan internet yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Tapi jujur, saat berada di event kali ini, saya menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ekspektasi saya saat mendengar jaringan 5G atau saat mengetahui speed internet saya ada di angka sekitar 700-an megabit, pikiran saya hanya sebatas internet makin cepat, download cepat, upload cepat, ngegame nggak delay, sudah. Memang anggapan tersebut tidak salah, cuma saya baru menyadari bahwa pada prakteknya internet 5G ternyata mampu membuka peluang banyak hal. Tapi sebelum saya membahas satu persatu apa saja use case dari internet cepat, saya juga harus angkat topi kepada penyelenggara kali ini karena dilihat dari jajaran tamunya juga menurut saya ini super VVIP. Hadir Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut hadir membuka acara sekaligus bermain pantun juga. Siang-siang paling enak minum es. Minum es sinum di warungnya Bu Salma. Selamat atas hadirnya 5G Experience Center ITS demi wujudkan Indonesia Emas 2040. Kemudian turut hadir juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta masih banyak tamu spesial lainnya seperti Duta Besar Finlandia, Rektor ITS, jajaran petinggi Indosat Ooredoo, dan berbagai pihak pendukung lainnya. Oke, kembali ke use case dari jaringan cepat 5G. Seperti saya katakan tadi, di acara kali ini saya menemukan beberapa booth experience center yang membuat pikiran saya sangat terbuka. Ternyata benar, 5G bukan cuma buat download sama speed yang kenceng aja. Tapi pada prakteknya, berkat internet yang semakin cepat ini, berbagai industri akan merasakan manfaatnya. Seperti pada dunia kesehatan, yaitu booth teledokter yang sempat saya temui di event kali ini. Berkat adanya internet cepat, kunjungan dokter bisa dilakukan secara virtual. Dokter dan pasien bisa langsung bercakap-cakap melalui robot ini, sebuah robot kurus beroda yang memiliki self-balancing ini.
Memang apa efek positifnya? Tentu saja banyak, diantaranya seperti hemat waktu dan tenaga. Bayangkan saja, seorang dokter bisa berpindah tempat antara kamar satu dengan kamar yang lain, rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain, hanya dalam waktu hitungan menit, bahkan mungkin detik. Sedangkan kalau cara lama, seorang dokter harus benar-benar berpindah secara fisik, mulai dari naik mobil, nyari parkir mobil, naik lift, pakai baju dokter, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dari sini saja kita sudah bisa merasakan manfaat internet cepat tersebut. Itu dokter itu. Ini buat kesehatan ini katanya. Jadi kita bisa konsultasi langsung, itu robotnya itu berfungsi sebagai dokternya. Sehat, saya sehat Pak, gitu Pak. Ini bisa dinaikin. Oh ya, ini bisa naik. Pak dokter, saya Naikin, agak sakit leher Pak dokter. Oh ya gitu. Oh iya, biar nggak sakit leher. Iya, saya kemarin habis ini diurut soalnya lehernya. Iya. Use case lain yang menurut saya juga bisa sangat bermanfaat adalah VR shopping. Permasalahan saat kita berbelanja baju secara online, biasanya kita tidak bisa mencoba baju yang ingin kita beli. Tapi berkat teknologi internet cepat ini, permasalahan tersebut bisa teratasi. Hanya berbekal webcam saja dan software pendukung, sekarang kita sudah bisa mencoba baju yang kita inginkan secara virtual. Kita bisa memilih baju yang mana, bisa melihat keseluruhan tubuh kita, baik bagian depan maupun belakang. Bayangkan betapa besar potensinya. Jadi di dunia fashion, hal ini sangat membantu sekali. Kita tidak perlu mencoba bajunya secara real, cukup menyesuaikan ukuran badan saja dan selesai masalahnya. Bahkan pada informasi layar juga bisa mendeteksi berapa lebar dada kita, tinggi badan kita, itu bisa muncul semua dan itu luar biasa sekali. Kemudian pada dunia industri juga kita akan menemukan use case pada salah satu booth event kali ini, yaitu pada situational awareness. Ya, ini sekarang saya sedang berada di sebuah booth yang boleh dibilang ini adalah salah satu implementasi atau praktek dari internet 5G yang kenceng itu. Jadi ini sebenarnya basicnya itu, setelah saya dijelaskan, itu basicnya adalah kamera ini. Jadi kamera ini akan langsung tersambung dengan sistem. Jadi fungsinya adalah untuk kasusnya yang di sini ini kayak keselamatan kerja gitulah. Ini di sini ada seorang petugas pakai helm. Dan secara sistem ya, kalau misalnya dia mendeteksi ada petugas itu nggak pakai helm, itu langsung akan muncul warning di monitor yang sudah disiapkan ini. Ini bisa dipraktekin kok, nggak salah. Jadi nanti itu kan langsung muncul kan. Jadi kalau misalnya helmnya diambil, oh tuh langsung muncul kayak. Person without helmet. Tuh langsung muncul person without helmet detected at MWC. Ada security violation. Nanti baru di. Nah betul, jadi langsung muncul security violations bahwa ada karyawan yang nggak pakai helm. Dan itu benar-benar real time, itu benar-benar efek dari internet 5G yang latensinya sangat rendah sekali. Nah itu salah satu implementasi dan katanya sih prakteknya juga bisa macam-macam banget, tergantung. Misal di satu tempat tidak boleh ada lebih dari 50 orang atau nggak boleh ada kerumunan, itu juga bisa diatur by sistem bahwa misalnya di dalam itu orangnya sudah berlebihan akan muncul security warning kayak tadi. Dan ya itu benar-benar real time karena latensi yang sangat rendah. Ini di sini juga kelihatan banget nih muncul semua datanya nih. Karyawan yang without helmet berapa, terus secara harian data statistiknya gimana. Jadi ini harusnya akan sangat mempermudah sekali di dunia, mungkin di dunia industri ya, pegawai-pegawai yang biasa atau yang wajib menggunakan helmet. Masih ada banyak lain, kita keliling-keliling juga nanti setelah ini. Yuk. Dunia industri lainnya yang bisa merasakan manfaatnya adalah collaborative robot manufacture. Gampangnya begini, kita bisa mengendalikan robot yang posisinya nan jauh di sana. Dan bukan sekedar mengendalikan pakai remote biasa. Tapi pada kasus ini, si user mengendalikan robotnya secara presisi menggunakan lingkungan virtual reality. Pandangan 360 derajat dengan pengalaman yang kerasa nyata. Dan ini keren sih menurut saya. Kebayang betapa tidak mudah dan beratnya untuk memindah sebuah mesin mobil ke dalam kap mobil. Dan berkat 5G, hal ini menjadi semakin mudah dan masuk akal. Kemudian ada juga remote VR education, di mana bisa membuat kegiatan belajar mengajar lebih mudah. Kemudian ada juga booth advanced gaming consumer, di mana kita bisa bermain game dengan anggota tubuh tanpa bantuan controller. Hanya cukup menggerakkan bagian tubuh seperti tangan, kanan, kiri seperti ini. Kemudian kita juga akan menemukan hal lumrah yang mungkin kedepannya akan makin advance teknologinya, seperti security industry, mesh wifi system di rumah yang hanya berbekal SIM card internet 5G saja, dan lain-lain. Jadi buat saya sendiri ini semakin membuat saya yakin bahwa apa yang biasanya kita hanya lihat atau temukan pada film science fiction pelan-pelan bisa menjadi nyata.
Nggak heran juga kalau misalnya konsep smart city yang sustainable pada akhirnya bisa terus tumbuh sehingga bisa mempermudah hidup manusia saat ini. Itulah dia acara kali ini, launching 5G Indosat Ooredoo. Dan yang jelas buat saya ini adalah sebuah pertanda bagus, sebuah sinyal bagus bahwa Indonesia nanti ke depannya bakal punya internet yang lebih kenceng, yang akan berakibat atau mempunyai efek positif pada meningkatnya ekonomi masyarakat atau banyak hal. Seperti yang bisa kalian lihat tadi, banyak hal yang bisa kita explore dari internet kencang ini. Nggak cuma sekedar digunakan buat main game atau sekedar sosial media. No, internet kencang jauh lebih dari itu. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, ngikutin perjalanan saya berada pada event launching kali ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. So, sekali lagi congratulations for Indosat Ooredoo for having the fast internet in Indonesia 5G.